kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 22 April 2024. Bagian utama hari ini antara lain, Kota Batu Raja dilanda krisis listrik dan air bersih. Kejati Sumsel tahan mantan Ketua Umum KONI Fadri Zainuddin. Praktik prostitusi di Ogan Ilir dibongkar petugas. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, kesal listrik kerap padam di wilayah Ogan Komering Ulu. Ratusan warga dari 3 kecamatan Peninjauan, Sindar Peninjauan dan Kedaton Peninjauan Raya menggeruduk kantor PLN Batu Raja. Kedatangan warga ini membawa alat elektronik yang diakui rusak akibat seringnya pemadaman listrik di wilayah tersebut. Ratusan warga 3 kecamatan di Ogan Komering Ulu menumpahkan alat-alat elektronik yang rusak di kantor PLN Batu Raja. Aksi itu dilakukan lantaran kerapnya pemadaman aliran listrik di wilayah Oku, khususnya Kecamatan Peninjauan, Sindar Peninjauan, serta Kedaton Peninjauan Raya. Tak hanya itu, masa dari berbagai desa meminta pertanggungjawaban PLN Batu Raja untuk memperbaiki pelayanan yang dinilai sangat buruk. Ratusan warga menyebutkan pemadaman listrik di wilayah mereka sehari lebih dari 20 kali, sehingga menyebabkan banyak kerugian dialami konsumen. Sementara di sisi lain, jika warga telat bayar, tidak ada kompensasi. Aksi unjuk rasa berjalan alot, bahkan warga tidak pergi setelah ada kesepakatan. Alasan pohon, kami siapa? Wilayah desa masing-masing, kami sebagai koordinatornya untuk memberi pengarahan kepada masyarakat untuk memberikan pohon-pohon itu untuk dipotong. Memang kalau selama ini dominan yang penyebab padam di lokasi 3 kecamatan itu memang akibat pohon ya. Tapi memang bukan kita menyalakan pohon ya. Artinya memang ke depan kami di PLN, khususnya PLN Batu Raja, harus lebih cepat lagi untuk mengeksekusi ya pohon-pohon yang dekat dengan jaringan agar tidak terjadi gangguan. Aksi tersebut dikawal ketat pihak keamanan setempat. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ogan Komering Ulu tidak hanya krisis listrik pemirsa, tapi juga mengalami krisis air bersih. Akibatnya puluhan warga mendatangi kantor PDAM Tirta Raja guna mempertanyakan layanan distribusi air bersih yang sering macet beberapa bulan terakhir, bahkan saat Lebaran kemarin. Kantor Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Raja didatangi oleh warga Talang Bandung dan Air Gading Batu Raja. Kedatangan warga tersebut ingin mempertanyakan layanan distribusi air bersih yang sering macet beberapa bulan terakhir. Salah satu warga mengaku terhentinya distribusi air bersih mulai pada saat puasa hingga perayaan Idul Fitri. Warga terpaksa membeli air tatmon untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta agar PDAM dapat meningkatkan layanan distribusi air bersih, terutama di kawasan yang sulit dijangkau. Selain itu, warga juga menginginkan perbaikan mesin pompa yang sering mengalami kendala dan meminta agar tagihan rekening air yang tidak mengalir pada bulan sebelumnya digratiskan. Melihat itu, PDAM Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan diskon pembayaran tagihan sebesar 50% untuk warga Talang Bandung dan Air Gading, Kecamatan Batu Raja Barat. Diskon tersebut diberikan untuk penagihan bulan Maret dan April 2024 sebagai bentuk tanggapan atas keluhan masyarakat terkait layanan distribusi air bersih PDAM Tirta Raja yang sering mengalami kendala. Saya tidak akan menggratiskan nol, Pak. Nggak boleh. Karena ini saya dianggap bisa merugikan negara. Ya, Pak, ini negara. Karena mereka terbukti nerima kan tadi, Pak. Ibu nerima, iya Pak, nerima. Ibu ya nerima tapi kecil-kecil, nggak apa-apa, semuanya ada water meter Pak, kan tadi terukur. Water meter itu wajib ada, semua itu harus ada water meter Pak. Dan yang berhak mengotak-ngatik water meter itu orang PDAM yang berwenang, nggak boleh masyarakat, itu pidana Pak. Ya, jadi kalau ada mengotak-ngatik itu nggak boleh tuh. PDAM Tirta Raja berjanji akan terus melakukan pembenahan, bahkan pihaknya telah mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan kinerja PDAM Tirta Raja.
Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah hingga merugikan keuangan negara 3,4 miliar rupiah. Dua mantan petinggi KONI Sumsel, Suparman Roman dan Ahmad Tahir dijatuhi pidana penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang gelar sidang vonis 2 terdakwa korupsi pencairan deposito dana hibah Pemprov Sumsel dan pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021. Dalam sidang yang digelar Majelis Hakim diketuai Kristianto Sahat, dua mantan Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Roman dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara. Dalam sidang yang digelar Majelis Hakim diketahui Kristianto Sahat, dua mantan Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Roman dijatuhi hukuman 1 tahun dan 8 bulan penjara. Sementara mantan Ketua Harian KONI Sumsel Ahmad Tahir dijatuhi pidana hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara. Keduanya dinilai terbukti bersalah telah penuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut Kejati Sumsel. Kedua terdakwa melanggar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis pidana tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Dari klien kita menerima putusan tersebut dan kita juga sudah bekerja sama, sudah berembuk sama klien bahwa tidak akan mengajukan banding. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, usai gagal menjadi calon legislatif, mantan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Hendri Zainuddin, resmi ditahan di rutan kelas 1 Pak Jo Palembang. Hazan ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi pencairan deposito dana hibah Pemprov Sumsel dan pengadaan barang. Dengan memakai rompi tahanan dan tangan terborgol, mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Sumatera Selatan sekaligus mantan Presiden Klub Sriwijaya FC, Hendri Zainuddin saat diamankan digiring petugas Kejati Sumsel ke dalam mobil tahanan dibawa ke lapas kelas 1A Pak Jo Palembang. Namun di saat digiring petugas, ada seorang pria yang diduga bodyguard atau orang kepercayaannya menghalangi hingga mendorong awak media yang sedang mengambil gambar sampai nyaris terjatuh. Sementara HZ tak sepatah kata pun memberikan tanggapan saat dicecar pertanyaan wartawan. Menurut Aspidsus Kejati Sumsel Abdullah Nordeni, penahanan Hendri Zainuddin ini karena sebelumnya HZ telah kita tetapkan sebagai tersangka korupsi pencairan deposito, dana hibah Pemprov Sumsel dan pengadaan barang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 sebesar 3,5 miliar. Selain itu dikatakannya kalau selama ini tersangka HZ belum kami proses karena masih sebagai peserta pemilu sebagai caleg. HZ ini belum kita proses karena masih mengikuti pemilihan umum. Namun setelah tahapan pemilu sudah dilalui dan yang bersangkutan tidak terpilih, maka perintah pimpinan Pak Kejati untuk segera ditindaklanjuti diselesaikan perkaranya. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, tak butuh waktu lama, unit Reskrim Polsek Sukarame dan Polrestabes Palembang meringkus pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan handphone yang digunakan pelaku. Satreskrim Polsek Sukarame Palembang meringkus pelaku pembunuhan ibu dan anak di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pelaku ditangkap petugas dalam persembunyiannya di sebuah rumah kosong yang tak jauh dari lokasi kejadian di kawasan Macan Lindungan saat pelaku hendak mengganti pakaian. Motif terjadinya pembunuhan tersebut melainkan sakit hati yang berujung dendam terhadap suami korban yang tak tepat dalam membayar gaji milik pelaku. Suganda 31 tahun yang merasa sakit hati langsung merencanakan pembunuhan tersebut. Tapi sayang saat pelaku mendatangi rumah tersebut, pelaku bertemu dengan korban hingga terjadilah keributan mulut. Senjata tajam yang telah dibawa oleh pelaku ini langsung mengejar korban dan menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam. Tak cukup sampai di situ, pelaku merasa terancam setelah diketahui oleh anak korban FR, sehingga pelaku harus menghabisi nyawanya. Sementara itu, korban Wasila sendiri telah tewas terlebih dulu di dalam garasi mobil rumah korban. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan pisau, baju, handphone, dan lencong yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Yang dilatar belakangi dengan permasalahan gaji. Permasalahan
potongan gaji ataupun upah yang setiap bulannya tidak secara sempurna atau secara seutuh diberikan kepada pekerja tersebut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Praktik prostitusi di Ogan Ilir dibongkar petugas. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Pemirsa, akibat banjir bandang di Desa Sukamenang, 17 rumah hilang terbawa arus dan 23 rumah mengalami rusak parah diterjang banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Rupit yang berada di Kecamatan Karangjaya. Beginilah kondisi pemukiman warga di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Muratara, Sumatera Selatan pasca diterjang banjir bandang. Sedikitnya ada 17 rumah yang hilang diterjang banjir dan 23 rumah mengalami rusak parah. Selain itu nampak aktivitas warga pasca banjir sibuk membersihkan puing-puing bangunan rumah yang berserakan akibat disapu banjir. Sebagian rumah warga mengalami kerusakan yang parah. Dari data BPBD Muratara ada 2.839 rumah warga terdampak banjir. Saat ini BPBD terus melakukan upaya penanganan darurat dengan menyelamatkan warga dan mengevakuasinya ke tempat yang aman. Luapan Sungai Rupit berimbas kepada 8 desa di sepanjang aliran sungai. 8 desa tersebut yakni Desa Muara Batang Empu, Desa Proyek, Sukaraja, Sukamenang, Terusan, Muara Tiku, Tanjung Agung, dan Lubuk Kumbung. Seperti yang kita lihat di seputaran, rumah itu bawa arus, kemudian yang rusak berat dan rusak ringan masih didata. Jadi kalau diseluruhin sekitar berapa rumah ya? Kalau ini di Kampung 1 ya, kita terdampak ini Kampung 1, 3, dan Kampung 6. Kemudian tambah Kampung 7. Diperkirakan sekitar 40-an rumah yang terbawa arus air. Terdampak arus air. Bagi warga yang rumahnya hilang akibat hanyut dan yang rusak parah, terpaksa mereka menumpang di rumah sanak keluarga sampai mereka bisa kembali membangun tempat tinggal. Warga berharap ada donatur yang baik hati yang bisa membantu meringankan beban mereka. Selain kerugian material akibat banjir bandang, kejadian ini juga memakan korban jiwa. 2 orang dikabarkan meninggal dunia. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca jembatan permanen akses utama warga yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya putus akibat diterjang banjir bandang, membuat aktivitas warga menjadi terhambat dan terpaksa menggunakan perahu untuk menyeberang ke perkotaan. Hanya tinggal puing-puing reruntuhan bangunan jembatan yang berada di pinggir sungai. Akibat putusnya jembatan membuat aktivitas warga di 3 desa lumpuh total. Warga terpaksa menggunakan jalur sungai demi bisa menyeberang untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Terlihat perahu getek lalu lalang membawa penumpang yang hendak menyeberang sungai. Warga ramai-ramai secara bergantian demi bisa menyeberang. Selain itu, warga terpaksa mengeluarkan kocek atau uang sebesar Rp10.000 untuk ongkos jasa angkut getek yang mereka tumpangi.
Warga desa Rantau Telang mengaku resah dengan jembatan yang putus akibat diterjang banjir bandang sebab akses jalan menjadi tertutup dan menghambat warga untuk mencari nafkah. Resah. Jadi akses jalan kami tertutup. Jadi untuk menyeberang menggunakan apa, Pak? Ini adalah perahu ketek. Perahu ketek. Perahu ketek. Selain itu, 3 perahu milik TNI Kodim 0406 Lubuk Linggau diterjunkan guna membantu warga untuk menyeberangi sungai. Perahu yang diterjunkan oleh TNI Kodim 0406 Lubuk Linggau ini dapat ditumpangi warga secara cuma-cuma atau gratis. Jembatan yang putus, apabila ada masyarakat yang mau menyeberang, kita layani. Baik pengiriman logistik maupun mengevak yang sakit dan anak-anak kecil yang perlu bantuan. Perahu sendiri apakah dipungut biaya, Pak? Kalau kita dari TNI tidak ada pungutan biaya, membantu digratiskan. Sebelumnya, jembatan permanen yang dibangun pada tahun 1996 itu tak kuat menahan bertonton sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air Sungai Rupit yang meluap. Ditambah arus yang deras membuat jembatan permanen itu putus. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, praktik pekerja seks komersial berkedok rumah kosan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dibongkar Satpol PP. Petugas menyamar menjadi pemesan lewat aplikasi. Sedikitnya ada 4 PSK diamankan dalam razia tersebut. Karena sangat meresahkan warga setempat, gabungan Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir membongkar praktik pekerja seks komersial yang berkedok rumah kosan di Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya. Sebelum mengamankan 4 PSK dalam razia itu, petugas menyamar sebagai pemesan PSK melalui aplikasi online yang dipasang. Para PSK ini tidak hanya menerima pesanan di malam hari, tetapi juga di siang bolong tanpa mengenal waktu. Meski dalam razia itu ada di antara PSK yang berontak dan tidak mau diamankan, namun tetap dibawa petugas. Selama ini memang diakui warga setempat, kos-kosan tersebut sudah sangat meresahkan. Selain praktik, PSK juga kerap menghidupkan musik dengan suara yang cukup keras hingga tengah malam. Masyarakat pun otomatis sangat terganggu. Aksi praktik PSK ini sudah berlangsung lama. Setiap kali habis dirazia, aktivitas PSK paling hanya berhenti sementara waktu dan tidak lama kemudian berulang kembali. Apalagi kalau malam minggu, udah musiknya keras kan. Apalagi kita kan musola dekat kan. Kami juga dengan musola ini udah sering tegur. Udah sering tegur, Pak RT segala macam kan. Sudah negosiasi gimana caranya, kawan. Kita kan nggak ini, yang tanggung jawab kan ya aparat sendiri kan. Operasi memang sudah lama, tapi kalau untuk operasi yang mungkin diduga juga disalahgunakan, ya di tempat maksiat ini sekitar kurang lebih 5 bulanan. Nah ini sudah kemarin juga sudah kita lakukan razia 1 kali. Itu ada yang tertangkap 2 kali. Petugas juga memanggil pemilik kos jangan sampai hal serupa kembali terjadi. Jika tidak, maka hukum pidana akan diberikan. Dari Ogan Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.